Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel ini bersama saya Radian. Kita masih berada di dalam rangkaian video dropship series, dan hari ini kita akan mencoba membahas, saya akan mencoba membahas tentang tips-tips bagaimana menjadi seorang dropshipper yang sukses gitu ya. Kalau teman-teman masih pemula dan pengen belajar gimana caranya menjadi seorang dropshipper, atau mungkin yang sudah terjun ke dunia dropship dan masih kebingungan gimana caranya untuk bisa bersaing di antara banyak reseller yang lain, teman-teman mesti nonton video ini sampai habis ya. Oke. Jadi tips pertama untuk bisa menjadi seorang dropshipper yang sukses itu adalah teman-teman harus punya supplier yang menyediakan produk dengan margin yang besar. Kenapa? Karena dengan margin yang besar, dengan profit yang besar, maka teman-teman tuh akan dengan mudah men-scale up ya. Men-scale up itu istilahnya apa ya? Meningkatkan, mungkin mengembangkan lagi bisnis dropship teman-teman menjadi lebih besar gitu. Jadi kalau teman-teman tuh menjalankan bisnis dropship dengan misalnya modalnya katakanlah 100.000 gitu ya. Terus jualan produknya cuman marginnya cuma 20.000, berarti teman-teman harus usaha 5 kali dulu, jual 5 kali dulu baru dapet balik modal, kayak gitu kan artinya. Jadi misalnya kalau saya sih lebih mending jual 1 kali langsung balik modal, jadi lebih semangat jualannya kayak gitu, daripada harus punya margin yang kecil tapi effortnya lebih banyak gitu loh. Jadi saya lebih mending marginnya besar tapi effortnya lebih sedikit kayak gitu. Jadi ketika menjalankan bisnis dropship, teman-teman tuh harus main strategi juga ya. Jadi nggak bisa yang hajar sana sini tapi ternyata nggak ada yang terjadi penjualan gitu, sayang banget padahal. Jadi saya di sini akan mencoba mengajarkan teman-teman untuk tidak membuang energi terlalu banyak, tapi bisa mendapatkan profit atau mungkin omset gitu ya, omset dengan cukup maksimal gitu. Yang pertama itu tadi cari supplier yang menyediakan margin profit yang besar. Yang kedua, ini penting banget, cari supplier yang amanah dengan resellernya. Ini penting karena ada banyak oknum, bukan nggak semuanya tentu saja, ada banyak oknum supplier yang ceritanya mau ngedropshipin resellernya nih, tapi ternyata di balik itu dia malah ambil database dari resellernya untuk dijadikan diolah lagi untuk database dia sendiri. Nah ini yang nakal nih kadang-kadang. Saya sendiri pernah mengalaminya waktu itu. Saya jualan produk fashion, jam tangan gitu ya. Saya daftar di sana, marketing kitnya memang udah disediain di channel Telegram doang waktu itu. Jadi ya posting gitu ya. Kesalahan saya yang pertama waktu itu, saya nggak cek langsung suppliernya kayak gimana. Jadi saya nggak beli produknya waktu itu salahnya. Jadi saya nggak beli produknya, saya cuma jual-jual aja kayak gitu ya. Dan terus setelah beberapa lama berjualan, ada yang beli gitu ya. Di awal-awal memang dia amanah, jadi dia ngirim atas nama online shop saya gitu ya. Jadi lama kelamaan kualitas pelayanannya makin buruk gitu loh. Ini kenapa ini gitu ya. Respon udah lambat, nggak kayak dulu responnya cepet banget. Terus yang kedua, pengiriman lambat banget, udah nggak dikirim, buyer saya udah transfer duluan ke saya gitu loh, saya juga udah transfer ke dia, tapi barang nomor resi nggak dikirim-kirim dari beberapa hari gitu ya. Udah ke pending lama ini kan, padahal dijanjikan misalnya seminggu, karena pengirimannya delay jadi lebih dari seminggu dong tentu saja gitu ya. Itu terus yang paling fatal, yang paling bikin saya kecewa adalah nama pengirimnya bukan atas nama online shop saya. Nah dari situ saya sudah mulai malas berjualan, sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhenti untuk jualan barang-barangnya dia, karena dia pun juga udah nggak memperhatikan resellernya lagi ternyata gitu. Dia punya bisnis sendiri gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan benar-benar supplier yang memang amanah dan memang apa ya istilahnya, lininya memang jadi supplier, bukan kedepannya pengen jadi penjual sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi supplier aja, khusus untuk jadi supplier dan produsen gitu loh. Dan tugas mereka bikin produk, produksi dan rekrut reseller banyak-banyak. Udah itu aja cukup gitu.
Terus yang ketiga, nah ini penting, ini untuk sebagai kita sebagai dropshippernya ya, teman-teman tuh harus bisa punya keahlian minimal skill editing untuk bisa menghasilkan konten visual yang berbeda dengan marketing kit yang sudah disediakan oleh si supplier. Untuk supplier-supplier yang memang berkualitas pelayanannya dan produknya, mereka sudah menyediakan marketing kit biasanya. Itu sudah kayak gimana ya? Itu sudah semacam kayak kewajiban lah untuk para supplier gitu loh. Jadi resellernya tuh dibekali dengan senjata-senjata jualan biar mereka tuh jualannya semangat gitu. Nah, tapi karena bukan kita saja yang jadi reseller gitu ya. Jadi akan ada banyak sekali akun-akun karena ini di media sosial ya, jadi akan banyak sekali akun-akun yang punya gambar sama persis seperti marketing kit yang ada di supplier. Nah, ini menjadi apa ya, di satu sisi memang memudahkan reseller karena mungkin ada reseller yang nggak bisa desain, ya udah pakai katalog yang dari supplier aja nggak masalah. Tapi di sisi lain justru buruk untuk personal brandingnya si akun itu gitu loh. Jadi dia nggak punya personal brand karena ketika si calon pembeli ngelihat, loh ini kan sama kayak yang akun yang aku lihat kemarin gitu loh, gambarnya sama, produknya sama, jangan-jangan dia ini sama lagi orangnya kayak gitu misalnya ya. Nah, jadi teman-teman menghindari untuk mendapatkan citra seperti itu di mata konsumen. Jadi teman-teman harus bisa minimal skill editing. Kalau misalnya punya skill fotografi lebih bagus, jadi teman-teman beli dulu produknya, terus bikin katalog foto sendiri kayak gitu ya, diposting perlahan-lahan, jangan semua langsung diposting ya, nanti senjatanya habis duluan gitu. Jadi bikin sendiri lebih bagus kalau menurut saya, karena itu bisa menjadikan akun kita jadi branding yang baru gitu. Jadi nggak dicap sebagai seorang supplier, nggak dicap sebagai seorang dropshipper aja, tapi juga oh dia ini brand tersendiri, dia terpisah dengan supplier yang lain kayak gitu. Ini teman-teman harus bisa pakai strategi juga ya. Walaupun memang hanya sebagai supplier, tapi bukan berarti supplier malas-malesan untuk berkembang gitu. Makanya di awal tadi saya bilang kan, cari supplier yang punya margin profit yang besar. Ketika punya margin profit yang besar, kita bisa berkembang lebih bagus lagi dan setidaknya bisa membuat sesuatu yang berbeda daripada reseller-reseller yang lain kayak gitu. Entah mungkin teman-teman nanti dari profit itu bisa diputar untuk bikin misalnya desain feed sendiri misalnya kayak gitu, atau mungkin teman-teman mau nge-hire admin, nge-hire CS misalnya kayak gitu ya, memperkerjakan orang, dan apalagi banyak lah macam-macam. Mungkin nge-hire tim agency untuk bikin konten feeds yang lebih bagus misalnya, bisa jadi kan. Jadi teman-teman tuh punya membangun personal brand teman-teman sendiri mulai dari dropship itu udah bagus banget teman-teman. Jadi personal brand itu gak mesti punya produk sendiri ya, dropship pun bisa sebenarnya. Tips selanjutnya minimal teman-teman harus punya produk dari sisi supplier. Ini ini buat cross check aja juga buat kita gitu loh, sebagai reseller dari supplier itu, apakah dia memang amanah, apakah dia memang konsisten, packagingnya kayak gimana, apakah dia konsisten dengan pelayanan mereka, apakah cuman angin-anginan saja di awal saja, mungkin kayak gitu. Teman-teman bisa coba di awal dulu, waktu pertama kali daftar, kalau memang ada modalnya, beli satu produk sampel untuk teman-teman pakai sendiri misalnya kayak gitu ya. Dicek kualitasnya kayak gimana, packagingnya kayak gimana, apakah dia mengirim sesuai dengan online shop kita misalnya kayak gitu ya. Itu semuanya dicek gitu loh. Jadi secara berkala kalau bisa. Jadi di awal kalau misalnya bagus perkembangannya, coba lagi order di periode berikutnya, misalnya di pertengahan mungkin order lagi. Kalau misalnya ada dia launching produk baru, order produknya yang baru itu, lihat lagi konsistensinya kayak gimana, apakah semakin bagus atau memang begitu-begitu aja atau lebih jelek justru kayak gitu ya. Teman-teman bisa menganalisa dari sana. Yang terakhir, tips dari saya untuk teman-teman yang belajar dropshipping adalah selalu update ilmu-ilmu marketing terbaru. Nggak cuma sekadar ilmu dropship saja, tapi juga pengetahuan tentang bisnis online yang lain. Jadi kalau teman-teman sudah merasa nyaman di bermain di dropship, saya sarankan untuk
tidak merasa terlalu nyaman di sana, karena sebenarnya ada banyak model bisnis yang lain, teman-teman bisa mencobanya dan bisa jadi itu adalah salah satu peluang usaha penghasilan tambahan buat teman-teman juga gitu loh. Jadi meskipun teman-teman tetap mengupdate ilmu tentang dropship, tapi teman-teman juga mempelajari ilmu yang baru kayak gitu. Seorang pebisnis sukses itu dia yang selalu penasaran dan selalu ingin mencoba dan belajar hal-hal yang baru. Jadi kalau teman-teman mau berkembang, bisnisnya makin berkembang, teman-teman juga harus mengupgrade ilmu, mengupgrade diri gitu loh. Jadi kalau owner bisnisnya sendiri bisa berkembang, tentu bisnisnya juga akan semakin berkembang kayak gitu ya. Jadi jangan berharap cuman bisnisnya doang yang berkembang tapi kitanya di situ-situ aja, nggak bisa kayak begitu. Bisnisnya juga akan di situ aja, itu udah pasti biasanya. Saya pengen bantuin teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman masih kebingungan atau mungkin udah kehabisan cara, misalnya udah pakai cara ini masih nggak works juga untuk bisa menambah profitnya kayak gitu ya, menambah omsetnya. Saya sarankan teman-teman untuk segera bergabung di kelas mentoring atau kelas online lah minimal yang berbayar. Karena apa? Karena dengan bergabung di kelas itu teman-teman nggak sekadar dapat akses untuk produk baru saja, produk dropship saja, tapi juga teman-teman bisa tanya jawab langsung dengan mentor yang berpengalaman di dunia dropshipping. Salah satu kelas yang saya sarankan untuk teman-teman ikuti namanya Tambang Emas Dropship. Teman-teman bisa cek aja link info lengkapnya, nanti ada di link deskripsi di bawah atau di pinned comment, silahkan dicek aja. Di kelas Tambang Emas Dropship teman-teman akan diajarkan bagaimana menjadi seorang dropshipper yang baik dengan bisa memaksimalkan bisnis online sebagai dropshipper dengan profit yang lebih maksimal daripada sebelumnya kayak gitu ya. Jadi saran saya bergabung aja di sana, pelajari ilmunya, praktekin apa yang ditugaskan oleh mentor kayak gitu ya. Karena sesulit-sulitnya sebuah ilmu yang didapatkan dari seorang mentor, lebih sulit lagi ketika kita mencari-carinya sendiri ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin ikuti aja apa kata mentor, karena mentornya udah berpengalaman banget di dunia dropship kayak gitu ya. Dan saya rasa meskipun sulit ya, meskipun ada praktek yang sulit nanti di kelas itu, saya rasa itu bukan buat mentornya sih, buat teman-teman sendiri juga kayak gitu loh. Jadi sulit itu karena kita membatasi diri kita untuk berkembang sebenarnya. Jadi ketika bilang aduh sulit, itu sebenarnya kitanya yang mempersulit diri sendiri, bukan materinya yang sulit, tapi kitanya yang mempersulit diri sendiri, gak pengen belajar yang itu gitu loh, karena udah terlalu nyaman di zona nyaman. Sebenarnya kalau mau bertumbuh itu sakit dan teman-teman udah ngerasain sendiri pasti gimana susahnya belajar, gimana susahnya jualan kayak gitu ya, gimana susahnya bertumbuh. Nah itu karena bertumbuh itu sakit, bertumbuh itu tidak nyaman, dan saya harap teman-teman bisa menikmati ketidaknyamanannya itu untuk bisa berkembang jadi lebih baik gitu loh. Jadi ilmu yang didapatkan itu bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain di sekitar teman-teman juga. Oke, mungkin segitu dulu tips untuk menjadi seorang supplier lagi dropshipper yang baik. Kalau misalnya teman-teman ada terbersit ide atau topik lain yang pengen dibahas di video ini, di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan diskusi bareng nanti ya, biar tahu apa saja keperluan teman-teman yang mungkin bisa saya akomodir untuk bisa dijadikan konten di video di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.